Learning strategy oriented towards student activities. Definition of learning strategy oriented towards student activities is learning strategy that is oriented towards student activities means a plan that contains a series of activities designed to achieve certain educational goals by using an approach to student activities. In the standard educational process, learning is designed to teach students. That is, the learning system places students as learning subjects. In other words, learning is emphasized or student activity oriented or PBA is. Jadi pengertian dari strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa yaitu berarti suatu perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu dengan menggunakan pendekatan pada kegiatan atau aktivitas siswa. Dalam standar proses pendidikan, pembelajaran didesain untuk membelajarkan siswa. Artinya, sistem pembelajaran menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dengan kata lain, pembelajaran ditekankan atau berorientasi aktivitas siswa atau disingkat sebagai PBAS. Next is purpose. This learning approach aims to improve the quality of learning to make it more meaningful. Through this student activity-oriented learning, students are not only required to master a number of information, but also how to use the information for their life, connected with the goals of national education to be achieved, which are not only forming intelligent humans, but also more importantly, forming people who are conscious and have skills beside having a virtuous attitude. This student activity-oriented learning is an approach that is very suitable to be developed. Jadi, dalam tujuannya, pendekatan pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih bermakna. Melalui pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa ini, siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai sejumlah informasi, tetapi juga bagaimana memanfaatkan informasi itu untuk kehidupannya. Dihubungkan dengan tujuan pendidikan nasional yang ingin dicapai, yang bukan hanya membentuk manusia yang cerdas, akan tetapi juga yang lebih penting adalah membentuk manusia yang bertakwa dan memiliki keterampilan di samping memiliki sikap budi luhur. Maka pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa ini merupakan pendekatan yang sangat cocok untuk dikembangkan. The role of the teacher in implementation of student activity-oriented learning or PBAs. In the implementation of this learning, the teacher does not act as the only learning research in charge of pouring of the subject matters to students. But what is more important is how to facilitate student learning. Therefore, student activity-oriented learning requires the teachers to be creative and innovative so that they are able to adapt their teaching activities to student learning styles and characteristics. In this effort, there are several activities that teacher can carry out, including Jadi, dalam implementasi pembelajaran ini, guru tidak berperan sebagai satu-satunya sumber belajar yang bertugas untuk menuangkan materi pelajaran kepada siswa. Akan tetapi, yang lebih penting adalah bagaimana memfasilitasi agar siswa itu belajar. Oleh karena itu, pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa menuntut guru untuk lebih kreatif dan inovatif, sehingga mampu menyesuaikan kegiatan mengajarnya dengan gaya dan karakteristik belajar siswa. Dalam upaya itu, ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan guru antara lain: First, suggest various alternative learning objectives that must be achieved before learning activities begin. That is, learning objectives are not solely determined by teacher, but it is hoped that students will be involved in determining and formulating them. And second is arrange learning tasks together.
and that is what tasks should be done by students to achieve learning objective are not only determined by the teacher but also student. This is done to foster student responsibility, usually when students are involved, determining the type of assignment and the deadline for completion. Students will be more responsible for doing it. Third is provide information about activities that must be carried out. With notification of the lesson plan, students will increasingly understand what to do. Fourth, provide assistance and service to students who need it. Teachers need to realize that students have diverse abilities. Therefore, the teacher must have control especially over students who are considered slow in learning. Fifth is provide motivations, encourage students to learn through asking questions. And the last is helping students in drawing conclusion. In the implementation of learning that is oriented towards student activities, the teacher does not conclude the subject that have been learned by themselves. Jadi, upaya untuk beberapa kegiatan yang dapat dilakukan guru, yang pertama adalah mengemukakan berbagai alternatif tujuan pembelajaran yang harus dicapai sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Yang artinya, tujuan pembelajaran tidak semata-mata ditentukan oleh guru saja, akan tetapi diharapkan siswa pun ikut terlibat dalam menentukan dan merumuskannya. Yang kedua yaitu menyusun tugas-tugas belajar bersama-sama, artinya tugas-tugas apa yang sebaiknya dikerjakan oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh guru tetapi juga oleh siswa tersebut. Hal ini dilakukan untuk memupuk tanggung jawab siswa. Biasanya manakala siswa terlibat dalam menentukan jenis tugas dan batas akhir penyelesaiannya, siswa akan lebih bertanggung jawab untuk mengerjakannya. Yang ketiga yaitu memberikan informasi tentang kegiatan yang harus dilakukan. Dengan pemberitahuan rencana pembelajaran, maka siswa akan semakin paham apa yang harus dilakukan. Yang keempat yaitu memberikan bantuan dan pelayanan kepada siswa yang memerlukannya. Guru perlu menyadari bahwa siswa memiliki kemampuan yang beragam. Karena itu guru harus memiliki kontrol apalagi terhadap siswa yang dianggap lambat dalam belajar. Yang kelima yaitu memberi motivasi, mendorong siswa untuk belajar melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan. Dan yang terakhir, membantu siswa dalam menarik kesimpulan. Dalam implementasi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa, guru tidak menyimpulkan sendiri pokok bahasan yang telah dipelajari. Next is application of learning-oriented student activities in the learning process. The level of learning that is oriented towards student activities is seen from the planning process. There is student involvement in formulating learning objectives according to their needs and first is abilities as well as their experience and motivation as material for consideration in determining learning activities. Second is there is student involvement in compiling learning designs. Third is there is student involvement in determining and selecting the required learning resource. And fourth is there is student involvement in the determining and conducting learning media to be used. Jadi selanjutnya adalah penerapan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Kadar pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa dilihat dari proses perencanaannya, yaitu yang pertama, adanya keterlibatan siswa dalam merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta pengalaman dan motivasi yang dimiliki sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu adanya keterlibatan siswa dalam menyusun rancangan pembelajaran. Yang ketiga, adanya keterlibatan siswa dalam menentukan dan memilih sumber belajar yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, adanya keterlibatan siswa dalam menentukan dan mengadakan media pembelajaran yang akan digunakan. The level of learning that is oriented towards student activities is informed the learning process.
First is there is student involvement both physically, mentally, emotionally, and intellectually in every learning process. This can be seen from the high attention and motivation of students to complete to each given task according to the predetermined time. Students learn directly or experiential learning. In the direct learning process, concepts and principles are given through real experience such as touching, feeling, operating, and so on. Third is student desire to create a conducive learning climate. Fourth is student involvement in finding and utilizing available learning resources that are considered relevant to learning objectives. Fifth is there is student involvement in taking initiative such as answering and asking questions, trying to solve problems during learning. Sixth is the occurrence of multidirectional interaction both between student and student, between teachers and student. Selanjutnya ada kadar pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa dilihat dari proses pembelajaran. Yang pertama adanya keterlibatan siswa baik secara fisik, mental, emosional maupun intelektual dalam setiap proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari tingginya perhatian dan motivasi siswa untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu siswa belajar secara langsung atau experiential learning. Dalam proses pembelajaran secara langsung, konsep dan prinsip diberikan melalui pengalaman nyata seperti meraba, merasakan, mengoperasikan, dan sebagainya. Yang ketiga, adanya keinginan siswa untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif. Yang keempat, keterlibatan siswa dalam mencari dan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia yang dianggap relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kelima, adanya keterlibatan siswa dalam melakukan prakarsa seperti menjawab dan mengajukan pertanyaan, berusaha memecahkan masalah selama pembelajaran berlangsung. Yang keenam, terjadi interaksi multi arah baik antara siswa dengan siswa, antar guru atau maupun antara guru dan siswa. The level of learning that is oriented towards student activity is viewed from the learning evaluation activities. First, there is student involvement evaluating the learning outcomes themselves. Second, the involvement of students independently to carry out activities such as tasks and certain assignments. The third is the willingness of students to compile reports both written and orally regarding to the learning outcomes they gain. Fourth is from this characteristic it can be determined whether the learning process graded is high, medium, or low. Selanjutnya ada kadar pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa ditinjau dari kegiatan evaluasi pembelajarannya. Yang pertama, adanya keterlibatan siswa untuk mengevaluasi sendiri hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua, keterlibatan siswa secara mandiri untuk melaksanakan kegiatan semacam tes dan tugas-tugas tertentu. Yang ketiga, kemauan siswa untuk menyusun laporan baik tertulis maupun secara lisan berkenaan hasil belajar yang diperolehnya. Yang terakhir, dari ciri-ciri tersebut dapat ditentukan apakah proses pembelajaran diciptakan tinggi, sedang, atau rendah. Next is factor affecting student oriented learning or PBIS. There is a teacher skills. First, the ability of the teacher is the first factor that can affect the success of learning with the PBS approach. The teacher's ability is not only at the level of lesson planning design. Third is ability in the learning process is closely related to how teachers implement lesson planning, which includes the ability to apply basic technique skill and skill to develop various learning models that are considered up to date. The teacher's professional attitude. First, there is professional attitude is related to high motivation in carrying out their teaching duties. Next, the teacher educational background and teaching experience. Next, the educational background and teaching experience of teacher will greatly influence the implementation of PBAs.
Jadi, yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi student oriented learning. Yang pertama adalah guru. Keterampilan seorang guru, yang pertama kemampuan guru merupakan faktor pertama yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran dengan pendekatan PBIS. Yang kedua, kemampuan guru tidak hanya pada tingkat desain perencanaan pembelajaran. Kemampuan dalam proses pembelajaran berkaitan erat dengan bagaimana guru melaksanakan RPP yang meliputi kemampuan menerapkan keterampilan dasar mengajar dan keterampilan yang mengembangkan berbagai model pembelajaran dianggap up to date. Selanjutnya adalah sikap profesional guru. Sikap profesional guru berkaitan dengan motivasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas mengajar, latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar guru, yaitu latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar guru akan sangat mempengaruhi penerapan PBIS. Next is means of learning. First, there is classroom. Classroom conditions are factors that determine the success of implementing student activity-oriented learning. Classrooms that are too narrow, for example, will affect student comfort in the learning. Likewise, with class arrangement, classrooms that are not normally arranged without refreshing picture in the quiet ventilation, which will make students tired and not enthusiastic in learning. The second is media and learning research. Student activity-oriented learning is an approach that uses multimedia and multi-methods. This means that through this learning, students can learn from various information independently, but from graphic media such as book, magazine, newspaper, and others. Selanjutnya adalah sarana belajar. Yang pertama adalah ruang kelas, yaitu kondisi ruang kelas merupakan faktor menentukan keberhasilan pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa. Ruang kelas yang terlalu sempit akan mempengaruhi kenyamanan siswa dalam belajar. Begitu juga dengan penataan kelas, ruang kelas yang tidak tertata rapi tanpa gambar yang menyegarkan, ventilasi yang tidak memadai akan membuat siswa lelah dan kurang semangat dalam belajar. Yang kedua yaitu media dalam sumber belajar. Pembelajaran berorientasi aktivitas siswa merupakan pendekatan yang menggunakan multimedia dan multimetode. Artinya melalui pembelajaran ini siswa dapat belajar dari berbagai informasi secara mandiri, baik dari media grafis seperti buku, majalah, koran, dan lain-lain. Next is learning environment. First, the physical environment includes school condition and condition. For example, the number of classes, laboratories, libraries, canteens, and toilets available, as well as where the school is located. If the school is located near a noisy terminal or market, for example, this will certainly affect children's comfort in learning. And last is the psychological environment includes the social climate in the school environment. For example, the harmonious relationship between teacher, between teacher and school principal, including the harmony between the school and parents. Student activity-oriented learning is a learning approach that requires effort from everyone involved. Therefore, it is impossible of this learning to be implemented perfectly if there is no good relationship between all the parties involved. Yang terakhir adalah lingkungan pendidikan. Yang pertama, lingkungan fisik meliputi kondisi sekolah, misalnya jumlah kelas, laboratorium, perpustakaan, kantin, toilet yang tersedia, serta di mana sekolah itu berada. Jika lokasi sekolah berada di dekat terminal atau pasar yang bising, misalnya, hal ini tentunya akan mempengaruhi kenyamanan anak dalam belajar. Yang kedua yaitu lingkungan psikologis, termasuk iklim sosial di lingkungan sekolah. Misalnya hubungan harmonis antara guru dan guru, antara guru dan kepala sekolah, termasuk keharmonisan antara sekolah dan orang tua. Pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa merupakan pendekatan pembelajaran yang membutuhkan usaha dari setiap orang yang terlibat. Oleh karena itu, pembelajaran ini tidak mungkin terlaksana dengan sempurna jika tidak ada hubungan yang baik antara semua pihak yang terlibat. Thank you, dan ini adalah referensi dari tugas saya. Terima kasih sudah menonton.